Traffic Law Enforcement telah resmi di-launching. Beberapa daerah sudah menerapkannya termasuk Jawa Tengah. Dalam hal ini Polda Jawa Tengah telah menerapkan beberapa kamera etle. Seperti di Semarang juga telah siap. Namun sekarang timbul polemik di tengah-tengah masyarakat terkait besaran nilai denda tilang yang diberlakukan. Ada yang mengatakan 250, 350 ribu, 500 ribu, dan sebagainya. Kali ini saya sudah berada di Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah akan menelusuri lebih jauh lagi seperti apa etle ini, berapa besaran denda yang telah ditentukan. Bersama saya Ahmad Taufik dalam program Siapa Bicara Jateng Pos TV. Pemirsa, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi melaunching Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE atau tilang elektronik di Gedung Borobudur, Mapolda Jateng hari Selasa tanggal 23 bulan Maret tahun 2021. Jadi masyarakat kita tolong rekan-rekan wartawan atas bantuannya untuk bersosialisasi. Jadi sosialisasikan ini sehingga masyarakat akan tahu. Saya tidak pengen masyarakat kita orang tahu, makin dia tahu semakin tidak melanggar. Jadi ini bukan jebakan Batman ya, tetapi ini memang program yang harus dilaksanakan. Dan tolong rekan-rekan wartawan dapat terima kasih atas dukungannya untuk kegiatan ini untuk disosialisasikan baik teman-teman media. Electronic Traffic Law Enforcement telah di-launching. Salah satu daerah yang telah menerapkan adalah Jawa Tengah. Dalam hal ini Polda Jawa Tengah telah menyiapkan beberapa titik etle di beberapa daerah seperti Semarang, Solo, dan Banyumas, serta lain sebagainya. Kini masyarakat berpolemik terkait dengan besaran denda tilang. Ada yang mengatakan 250.000 sampai 500.000. Nah, sekarang saya sudah bersama Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Rudy Safruddin. Selamat, Bapak. Pak, kira-kira besaran denda tilang elektronik ini sebenarnya berapa sih, Pak, sesuai dengan aturan yang berlaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pemirsa semuanya. Selamat siang Mas Taufik. Jadi perlu kami jelaskan bahwasanya besaran denda tilang menurut Undang-Undang Lalu Lintas itu sudah ditentukan. Salah satu contohnya misalnya melanggar apil itu 500.000, melanggar marka jalan 500.000, tidak menggunakan sabuk keselamatan 250.000, menggunakan handphone saat berkendara 500.000, melawan arus 500.000, melanggar rambu 500.000, tidak memakai helm 250.000, pelanggaran bonceng lebih dari 1 250.000, melanggar batas kecepatan 500.000. Tetapi perlu kami informasikan ke pemirsa bahwasanya denda tilang yang ada di etle ini kita sesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Jadi di Jawa Tengah sendiri berarti masing-masing kabupaten kota berbeda? Berbeda. Jadi nanti kebijakan kabupaten kota hasil rapat dengan pengadilan, kejaksaan dan kepolisian akan ditentukan besarnya. Jadi jangan sampai misalnya Semarang ekonominya yang cukup tinggi disamakan dengan ekonominya sangat kurang. Itu kan tidak adil sama sekali. Sehingga kebijakan daripada Kakor Lantas untuk disampaikan kepada seluruh jajaran, silakan untuk denda tilang diatur dalam kegiatan di daerahnya masing-masing sehingga tidak memberatkan bagi pelanggar. Perlu kami informasikan kepada seluruh pemirsa bahwasanya denda tilang ini sudah berjalan hampir 1 minggu setelah kita launchingkan. 1 minggu setelah launchingkan. Itu pun masih kita pilah-pilah. Kendaraan mana yang sering melanggar itu akan tercapture oleh kita dan itu akan kita berikan surat. Contohnya misalnya H1136. H1136 selalu melanggar rambu-rambu dilarang parkir. 1 kali kita temukan, 2 kali kita temukan, itu 3 kali akan kita kirimkan. Jadi dalam masa saat ini tidak langsung diberikan tindakan ketika si pelanggar melakukan pelanggaran pertama. Nah, sementara akan kita evaluasi dulu. Jadi kita juga tidak serta-merta juga. Sambil kita mensosialisasikan terus sama masyarakat. Masyarakat ini masih awam.
berbuat apapun sebetulnya, kalau masyarakat merasa dirinya disiplin, jangan takut dengan etle ini. Ya, etle ini tidak berfungsi sama sekali. Apabila masyarakat tertib, ya, memakai helm, tidak melawan arus, terus tidak melanggar apil, tidak berboncengan tiga dan sebagainya, etle ini tidak akan berfungsi. Dan begitu pun pada saat kita melakukan verifikasi, semua data yang tercapture di kita pun tidak serta-merta langsung hajar. Nah, enggak. Tapi kita melihat kapasitas kendaraan ini itu sebetulnya melanggarnya sejauh mana. Nah, kalau memang udah kebangetan dia melanggar terus, apa boleh buat, kita kirimkan, yaitu ya surat cinta dari kita, udah diterima oleh keluarga atau sanak familinya, segera konfirmasi ke kita. Kesalahan saya apa nih, Pak? Ya, kita akan jelaskan kesalahannya seperti A, B, dan sebagainya. Gitu, Mas. Jadi intinya sebenarnya besaran nilai tilang itu tidak perlu menjadi polemik ya? Nggak Karena usah. surat cinta itu tidak akan sampai ke rumah ketika Anda tidak melanggar. Tidak akan pernah sama sekali. Ya. Dan saya berharap Jawa Tengah itu menjadi percontohan. Solo akan dijadikan smart city oleh Bapak Kapolri. Solo akan dijadikan kota percontohan oleh Bapak Kapolri. Begitu oleh Bapak Korlantas sebagai leading sektornya, dan kami sebagai penggagasnya, dan kami akan berupaya bagaimana kita menciptakan Solo dan Semarang menjadi kota smart city. Kalau kota smart city berarti tele ada, etle ada, tetapi pelanggaran sangat jarang ditemui. Sangat minim ya. Sangat minim, iya. Lalu dari sejak di launching hingga saat ini, berapa pelanggar yang sudah terkena etle, Bapak? Total semua hampir 10.983. 10.000 sudah mencapai. Bayangkan saja, Pak, angka ya. 10.000. 10.983 itu yang sudah tercapture, yang kita anggap dia sudah melanggar. Tetapi ini masih kita evaluasi. Mana saja yang akan kita kirim. Kita sudah kerjasama dengan POS, MOU dengan POS untuk pengiriman keseluruhannya melalui POS. Oleh karena itu, saya harap kepada masyarakat sekali lagi, tolonglah tertib berlalu lintas. Sehingga apa yang kita gaungkan, Semarang ini menjadi kota percontohan. Saya yakin masyarakat Jawa Tengah ini masyarakat yang baik, masyarakat yang tata keramanya, Jawanya luar biasa. Masuk keraton aja, lihat aturannya, dan itu diikuti. Ya, masuk ke suatu daerah, aturannya ada, diikuti. Jawa Tengah itu, sehingga saya harapkan Jawa Tengah menjadi suatu kota percontohan ke depan. Ya. Dari 10.000 itu berapa banyak yang sudah dikirim surat tilang, Pak? Sementara yang akan kita kirim sekitar 2.000. 2.000. 2.000 yang akan kita. Itu berarti termasuk kategori pelanggaran yang mungkin sudah layak ya untuk. Sudah layak. Contohnya, di daerah Pandanaran itu kan ada tempat kuliner. Iya. Di situ ada lampu larangan parkir. Iya, itu situ ada. Oh, mobilnya itu saja, motor itu yang akan kita lakukan penindakan. Berarti dia melakukan pembiaran. Nggak ada yang nilang, nggak ada yang nindak, biarin aja. Dan kami pun membiarkan. Nanti suratnya akan membuat dia jera. Ya, polisi sudah terlalu banyak memberikan masukan edukasi kepada para pengemudi kendaraan bermotor agar berlaku baik. Polisi sudah terlalu banyak memberikan masukan. Sekaranglah saatnya surat yang akan menegur dia. Sehingga dia akan merasa bahwa jangan-jangan kami udah kena tilang segala macam. Nah, silakan masyarakat pengguna jalan yang menilai dirinya dia sendiri bahwa hari ini betul nggak saya sudah berkendara? Hari ini saya sudah disiplin nggak saya sudah berkendara itu? Itu pun sudah dipilah-pilah, artinya yang memang sudah keterlaluan ya. Kalau kita mau bicara babat semua semua misalnya kasarnya gitu, ya 10.980 saya kirimkan kemarin semua. Nah, pada saat dikirimkan kemarin semua, mungkin dalam jangka waktu 3 atau 4 hari di ruangan untuk verifikasi atau menginformasikan bahwa dia ditilang apa enggak, mungkin di ruangan kami penuh. Udah penuh ya, udah sangat penuh. Ya. Mungkin lebih dari sehari, mungkin 1.000-2.000 bakal datang. Konfirmasi, Pak, bagaimana ini Pak, bagaimana ini Pak, bagaimana ini Pak. Begitupun dengan atlet ini saya sangat bangga ya, karena tanpa disadari pelajar apabila melanggar, nanti yang marahin bukan polisi lagi, yang marahin orang tuanya. Ini kenapa dapat surat ini? Kamu melanggar di mana? Nah, biar orang tua yang
melakukan peneguran. Banyak masyarakat yang masih pesimistis. Iya. Nah, itu etle nggak akan mungkin jalan. Itu masyarakat seperti itu, masyarakat yang kadang-kadang saya yakin masyarakat yang bicara seperti itu pasti masyarakat yang suka melanggar. Iya. Tetapi kalau masyarakat yang tidak suka melanggar, dia akan mendukung penuh. Kotanya menjadi kota hebat, kotanya menjadi kota idaman, kotanya menjadi kota tertib berlalu lintas. Itu Jadi bagi mak-mak yang suka berdebat sama Pak Polisi di jalan sekarang hemat tenaga ya. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak perlu sembunyi-sembunyi dari petugas polisi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Nah, salah satu contohnya misalnya orang melanggar, ketemu sama tim penindak tilang portable, dia hanya menyampaikan, Bapak sudah melanggar apil dan sudah kami tilang. Silakan Bapak jalan kembali, nanti surat akan kita kirimkan sesuai dengan alamat. Pergi anggota kita. Jadi sudah tidak ada lagi orang bicara, oh Pak jangan Pak, oh Pak kami gini Pak, oh, tolong kami. Nggak ada lagi sekarang. Silakan bicara langsung nanti dengan kertas yang akan dikonfirmasi ke kita. Dan adapun misalnya dia datang konfirmasi ke kita, di situ pun kita tidak ada sama sekali melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Contohnya misalnya datang ke kantor kita, terus orang itu meminta segala macam bantuan segala macam, kami tidak akan bisa memberi. Karena etle ini sudah langsung sistem nyambung, nyambung dengan Korlantas. Jadi kalau kita berbuat satu pun sedikit pun perbuatan tercela, Korlantas yang akan menilai langsung. Telah terjadi penyuapan, telah terjadi antara kedua belah pihak melakukan tidak terpuji. Nomor pol sekian, ini sekian. Nanti saya melakukan peneguran langsung. Dan justru itu menjadi masalah hukum yang baru. Masalah hukum yang baru. Jadi sekali lagi untuk masyarakat pengguna jalan apabila melanggar mendapat suara, jangan coba-coba untuk melakukan penyuapan. Ya, kami akan melakukan tindak pidana bagi yang menyuap. Begitupun yang anggota yang menerima suap, kami akan melakukan tindakan sama-sama. Ada pasalnya yang merugikan mereka sendiri. Si penyuap dan penerima sama-sama kita tindak. Etle sendiri kadang-kadang akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena selama ini banyak penunggak pajak kendaraan yang nilainya dalam 1 tahun sekitar 500 miliar. Kira-kira nyambungnya apa Pak? Etle dengan pajak pendapatan asli daerah. Kemarin pada saat launching dengan Kak Korlantas, pas Jawa Tengah, kami tidak meng-capture Pak, Mas Taufik. Yang meng-capture itu Jakarta. Jadi ada kendaraan plat H yang ada di Jakarta melanggar aturan lalu lintas, mempergunakan handphone, tidak pakai sabuk pengaman, tercapture oleh Jakarta. Setelah tercapture oleh Jakarta dikirim ke kita. Setelah kita verifikasi ternyata dia tidak bayar pajak 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Platnya H. Dia berjalan di Jakarta. Ya. Jadi sekarang kalau etle sistem nasional, Jakarta sudah capture kirim ke kita menginformasikan. Nah, pada saat kita meng-capture kendaraan tersebut, kita akan mengambil plat nomornya. Setelah mengambil plat nomornya, kita verifikasi, keluarlah data-datanya semua. Apakah STNK-nya masih berlaku? Apakah pajaknya masih berlaku? Ternyata pajaknya menunggak. Nah, ketahuan di situ. Itulah yang akan meningkatkan PAD. Kenapa? Pada saat kita memberikan surat, apabila 3 kali berturut-turut dia tidak sama sekali mengindahkan surat, itu akan kita blokir. Pada saat dia datang ke Samsat untuk membuka blokir, otomatis dia harus membayar pajak secara keseluruhan. Jadi selama 5 tahun misalnya itu tadi diselesaikan di situ? Harus, wajib. Setelah itu akan kita buka. Kalau enggak kendaraan itu, ya sama dengan kendaraan bodong. Karena dia tidak bayar pajak. Dia mau mempergunakan, tapi dia tidak mau membayar kewajiban dia sebagai warga negara Indonesia yang baik. Proses dari mulai pelanggar tercapture oleh etle hingga saat nanti dia menerima surat seperti apa Pak? Nah, jadi pada saat pelanggar sudah kita foto, foto kita masukkan ke database kita verifikasi, kita olah datanya, menemukan, setelah itu kita kirim surat kepada yang bersangkutan. Setelah yang bersangkutan sudah menerima surat, bersangkutan akan konfirmasi ke kita. Konfirmasi masalahnya apa, nanti kita sampaikan seperti apa, kita buka foto-fotonya. Nah, nanti apabila misalnya ini ada yang kayak kemarin misalnya, dia tidak usah konfirmasi ke kita, tapi kita langsung kirim berupa gambar foto. Itu pun bisa. Ya, tinggal mana yang mau nanti kita laksanakan.
Setelah rangkaian itu dilakukan, dia harus melakukan rangkaian pembayaran yang harus dibayarkan sesuai dengan daerah yang ditilang. Misalnya dia ditilang di Kebumen, silahkan denda tilang dibayar sesuai dengan ini, bisa memperkirakan berisi, bisa memberikan GoPay, dan segala macam. Kita tidak sama sekali menerima uang, ya. Kita memberikan uang elektronik semua. Ini lebih mudah juga lebih untuk mudah. masyarakat. Setelah di sana kembali lagi kita harus memberikan suatu data ke kita. Contohnya misalnya pada saat kita mengcapture wajah mereka pun kita capture, ya. Sesuai nggak nanti SIM yang dia miliki dengan gambar yang kita capture. Jangan sampai dia menggunakan SIM orang lain. Ya. Apabila dia tidak bisa menunjukkan sesuai gambarnya, berarti dia kesalahannya dua. Satu, dia melanggar misalnya rambu-rambu. Dua, dia melanggar tidak mempunyai SIM. Nah, berarti dia harus dibayar dua secara otomatis. Ya, oleh karena itu, bagi yang tidak punya SIM segala macam, jangan coba-coba tercapture kamera. Dan ini pun menjadi suatu hal kebaikan di mana setiap kali ada kejadian kayak bom Makassar kemarin, digambar, ditarik itu bisa semua. Laka lantas, tabrak lari di Jakarta, itu etle semua yang ngungkap. Ya, tanpa etle kemungkinan tidak akan terungkap siapa orangnya, karena kita tidak punya datanya. Kemudian ketika kendaraan bukan atas nama pemilik ya, itu bagaimana prosesnya? Nah, jadi sama seperti yang kami sampaikan, kendaraan bukan atas nama pemiliknya, tetapi surat itu ke atas nama si yang ada di STNK itu, meskipun sudah terjual. Nanti 3 kali tidak terindahkan akan terblokir. Yang punya STNK merasa kok saya diblokir, padahal saya nggak punya salah. Atau yang pemilik awal menginformasikan kepada si pembeli bahwa Anda sudah melanggar ini dan tilangnya ada di kami. Tolong Anda selesaikan sesuai dengan aturan yang ada. Berarti ini kembali lagi ketika membeli sepeda motor ataupun mobil harus balik nama ya? Harus, sebetulnya kan satu orang satu motor sesuai dengan KTP. Ya begitupun, Pak bagaimana kami rental? Nah, kami mengadopsi seperti ada yang di luar negeri. Di luar negeri itu, orang merental kendaraan, ya. Dia nitipkan KTP. Setelah nitipkan KTP selama 3 hari. Setelah 3 hari dia kembali ke rentalnya, rental wajib menyampaikan, Bapak terkena tilang elektronik nggak selama perjalanan 3 hari? Mohon apabila Bapak terkena tanggal sekian per tanggal sekian, Anda bertanggung jawab. Nah, nanti di situ dicatat nama, KTP, nomor handphone. Pada saat nanti ada surat ya ke rental tersebut atas namanya, tinggal dipilah-pilah. Oh, pada saat disewa 3 hari sama Bapak Ahmad. Bapak Ahmad hubungi, nah dia yang membayar. Sudah, biar mereka nanti berpikir mengolah data sendiri, merevisi apa yang harus dilakukan untuk kebaikan daripada perusahaannya dia sendiri. Banyak bertanya, Pak bagaimana dengan rental? Pak bagaimana dengan ini? Biar perusahaan sendiri yang membuat aturan. Ya, jangan sampai nanti rental yang akan merugi. Ya, tidak diindahkan, rental akan kita blokir juga STNK-nya sesuai dengan aturan yang ada. Mohon izin Bapak, mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat proses mulai dari dia tercapture itu nanti seperti apa? Ya seperti tadi yang saya sampaikan. Mungkin boleh ditunjukkan Bapak? Boleh. Di sini. Jadi kalau kita lihat yang sekarang Mas ya, betapa bagusnya Pak, lihat mereka berdiri ya. Ya. Padahal sebelum ada etle Pak, mereka ini berdiri di sini semua Pak. Keluar daripada jalur. Keluar dari garis itu tadi ya. Pada saat dia ada di sini dia terkaitu sama kita semua. Pada saat terfoto kita nanti lihat nomornya, ya. Setelah lihat nomornya kita perbesar, ada contohnya nggak? Nah ini mungkin. Nah ini yang kemarin ini di Jakarta kalau nggak salah ya. Ini mana? Hah? Oh baru. Ini coba dilihat 8422 LP nih. Ini berarti dia melanggar marka ya? Kalau berhenti lampu merah dia melanggar marka. Tapi kalau dia lagi jalan tidak. Ini posisi jalan. Ini kalau posisi jalan dia melanggar, ya. Tapi kalau dia lagi jalan dia tidak. Tapi kalau lagi berhenti dia melanggar, ya. Ini lagi jalan atau ya? Coba dibuka. Coba datanya dibuka.
Jadi ini akurasi kamera itu sangat jelas sekali, Pak. Jelas, tajam sekali. Ya. Memang kamera etle ini memang diperuntukkan untuk langsung mengcapture sampai dengan dalam-dalamnya, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga atau anak kita yang pacaran di dalam mobil pun bisa kelihatan. Berarti kalau bawa istri tetangga ketahuan juga? Oh, bawa itu apa? Repot ini. Nah ini Pak, ini apa nih? Ini datanya Pak, H8EW minibus warna putih, namanya Sudarmadi Semarang. Jatuh tempo pajak 13.02.2021, masa berlaku STNK 13.02.2004. Nah, dia udah bayar pajak apa belum? Kita lihat, ada udah bayar pajak apa belum? Belum. Jadi dalam waktu tidak ada setengah menit sudah keluar Sudah datanya. keluar semua, ya. Datanya sudah kita keluar semua, termasuk alamat rumah, dan kalau misalnya sekarang ada yang terbaru, begitu kita meng-capture wajahnya kita bisa kelihatan, namanya di KTP kelihatan langsung, karena kita terhubung dengan dukcapil semua. Ya, yang terbaru namanya face apa gitu ya. Secara umum untuk jenis pelanggaran yang dapat terkena etle apa aja, Pak? Satu, tidak pakai helm, tidak pakai sabuk pengaman, bukan kan, handphone, pentingan 3, Iya. apil, melanggar rambu-rambu, marka jalan, ya. Itu aja yang tercapture. Terakhir himbauan untuk masyarakat, Bapak. Saya himbauan kepada masyarakat secara keseluruhan dengan adanya etle ini, ayo sama-sama kita mendukung, membantu kerja daripada kepolisian. Ini untuk kebaikan kita bersama, bukan untuk kebaikan kepolisian. Harapan kami masyarakat Jawa Tengah, masyarakat yang pintar, masyarakat hebat, masyarakat yang bisa melihat kotanya indah, masyarakat yang penuh dengan kesadaran. Jadi dengan adanya etle ini saya harapkan masyarakat lebih berdisiplin berlalu lintas, selalu mawas diri pada saat mau berkendaraan, tolong persiapkan STNK, SIM, kalau menggunakan kendaraan 2, helm, kalau menggunakan roda 4, jangan menggunakan handphone di jalan, jangan lupa sabuk pengaman. Sekali lagi ingat, dalam perjalanan keluarga menunggu di rumah. Jangan sampai terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan keluarga yang menanggung itu sendiri. Saya harapkan dengan etle ini menjadi hal yang diidamkan oleh Jawa Tengah. Harapan saya itu semoga bisa terlaksana dengan baik. Kombes Pol Rudi Selvin, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu, sukses selalu. Makasih Mas ya, makasih Pak Pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar kecilnya nilai denda tilang elektronik seharusnya tidak perlu menjadi polemik. Karena apa? Surat tilang tidak akan pernah sampai ke rumah Anda jika Anda tidak pernah melanggar peraturan lalu lintas. Peraturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Etle juga mengatur perilaku petugas kepolisian di jalan raya, sehingga tidak ada lagi kesempatan pungli yang dilakukan oleh oknum petugas. Demikian penelusuran saya terkait dengan Electronic Traffic Law Enforcement. Sampai jumpa dalam program Siapa Bicara Jateng Pos TV lainnya. Saya Ahmad Taufik, sampai jumpa.